Halo, selamat malam teman-teman ngerti saham semuanya. Jumpa lagi bareng Mince Friska. Malam ini kita akan kembali live IG bahas apa yo? Tadi udah diumumin ya, kita akan bahas salah satu produk investasi di pasar modal namanya ETF, jadi lupa kan ya. Apa itu ETF dan lain-lainnya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai bareng Mas Edo Azara dari BEI ya. Dan pastinya teman-teman stay tune sampai akhir ya. Pertanyaan apapun silahkan tulis di kolom Q&A. Oh iya, buat yang nonton sampai akhir nanti kita akan umumin ya. Jadi malam ini ada door prize ya. Tapi bagaimana S dan K-nya itu akan kita umumin di akhir sesi IG Live ini. Jadi stay tune sampai akhir, lumayan. Door prize-nya ada top up RDN dari Bursa Efek Indonesia senilai 1 juta rupiah ya. Untuk 10 orang pemenang. Kita tulis dulu ya, pin dulu judulnya ngobrolin ETF. ETF, apa itu ETF? Sebentar ya, kita pin dulu. ETF. Oke, kita pin komen dulu. Sebentar. Nah, kita sambil cek apakah Mas Edo sudah ada di tengah-tengah kita. Oke, sudah join Mas Edo. Nah, kita sambil nunggu Mas Edo. Bentar ya teman-teman ya, kita sedang invite. Nah, ini dia nih. Halo, selamat malam Mas Edo. Malam, gimana kabarnya Mbak Friska? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Mas Edo? Baik, sibuk Oh, sibuk sibuk. bekerja. Ini kayaknya beda model nih sama yang di foto nih rambutnya nih. Itu fotonya udah 7 tahun yang lalu, jadi udah jadul banget. Udah jadul banget. Oke. Netizen jangan kaget ya. Ini tetap Mas Edo Azara yang tadi kita upload di poster kok. Hanya beda stylenya aja nih. Iya, Nah, Mas Edo malam ini kita ngobrol santai aja ya. siap. Terkait produk yang sebenarnya mungkin masih cukup asing di telinga teman-teman investor saham, terutama mungkin teman-teman ngerti saham di sini, yaitu Exchange Traded Fund atau ETF. Nah, ini banyak banget yang kepo dan request entah webinar, IG live bahas ini, dan kebetulan malam ini Mas Edo ada waktu nih untuk sharing-sharing ke teman-teman ngerti saham. Nah, mungkin di awal kita ngobrol-ngobrol dulu, baru nanti kita jawab teman-teman ya, pertanyaan dari teman-teman. Nah, di awal saya mau tanya dulu nih Mas, ETF, pertanyaan paling basic deh, apa sih itu sebenarnya Exchange Traded Fund? Bahasanya kok kayaknya terdengarnya tuh ribet gitu. Apakah ini suatu instrumen yang eksklusif kah atau gimana gitu? Karena dari kesan namanya aja udah agak rumit gitu didengar teman-teman. Sebetulnya Exchange Traded Fund itu kayak reksadana biasa aja, cuman bedanya ETF itu real time. Jadi dia dapat diperdagangkan di bursa dan dapat dijual, jadi ada dealer partisipannya juga. Jadi sebetulnya sama kayak reksadana biasa, cuman bedanya dia lebih transparan. Kalau misalnya kita beli reksadana biasa, isi portofolionya diupdate cuman tiap sore. Jadi habis trading selesai, baru NAV-nya diupdate. Itu juga PCF-nya nggak ditelanjangin semua, cuman ditunjukin top 10 lah, top 15 gitu. Padahal makanya kalau misalnya kita flashback ke 2 tahun yang lalu, itu kan ada banyak kasus reksadana yang gagal bayar segala macam. Nah itu kita tuh nggak ngerti bahwa sebetulnya dalam keranjang yang kita beli itu di dalamnya tuh ada buah-buah yang sebetulnya kurang baik. Nah, kalau ETF ini kelebihan utamanya adalah transparan. Jadi kita nggak mengenal istilah beli kucing dalam karung. Gitu. Oke. Jadi pada dasarnya ETF ini sama seperti reksadana, cuma bisa diperdagangkan sama seperti saham begitu ya, dan lebih transparan. Itu poin pentingnya di situ ya, Mas Edo ya. Betul Lebih sekali. transparan. Jadi kuncinya adalah transparan. Ya, analoginya secara sederhana gimana nih Mas, biar teman-teman pemula
nangkep nih analogi sederhananya ETF ini Kalau bagaikan analogi apa sederhana gitu. ETF, saya mengibaratkan ETF itu adalah reksadana, tapi seperti saham, ada di bursa, Hmm? live trade, dan transparan gitu. Misalnya kalau Oh. misalnya teman-teman penasaran, misalnya sekarang ini kan udah jam 7 malam. Mm-mm. Biasanya tuh para fund manager itu dia udah submit nih isi PCF-nya, Mm-mm. Portfolio Mm-mm. Composition Fund. Nah, isi Hmm. keranjangnya dia ini apa aja? Misalnya saham LQ45. Hmm. ETF itu ada dua jenis ya. Yang pertama ETF aktif, yang Hmm. kedua ETF pasif. Oke. Bedanya yang aktif sama yang pasif, kalau aktif itu ibarat tukang bikin gado-gado, dia nentuin sendiri nih, potongan kentangnya seberapa itu terserah yang racik gitu. Nah, Oke. tapi kalau yang ETF pasif itu cara bikin gado-gadonya udah ditentuin sama pemilik lisensinya. Nah, misalnya Hmm. kubisnya 3 potong, kentangnya 2 potong, tahu Heeh. 1. Nah, kalau di saham juga gitu. Misalnya ETF, Heeh. boleh sebut merek nggak? Boleh. Boleh. Misalnya ETF-nya Indo Premier, Hmm. LQ45, RLQ45X. Nah, Hmm. itu kan acuannya ke LQ45. Hmm. Sebetulnya daripada kita susah-susah bikin stock picking yang sering kali salah gitu. Newbie itu kan sering kali misalnya milih milih saham X gitu. Oh, Hmm. ternyata Iya. rugi. Nah, ETF ini sudah sangat tepat sebagai sarana diversifikasi portofolio karena auto diversified gitu. Hmm. Iya, iya, iya. Cuman problemnya memang satu. Kalau misalnya beli satu basket itu Hmm. masih mahal. Hmm. Mbak Friska Satu. biasanya beli ETF-nya satu basket atau ngecer satu lotan aja? Saya mah pedagang ngecer aja mas satu lot. Nah, sebetulnya sebetulnya ngecer satu lotan juga nggak apa-apa karena sebetulnya dengan beli satu lot itu kita udah sudah melakukan diversifikasi gitu daripada Hmm. beli saham satu terus salah gitu harganya Iya, turun gitu. benar, benar, benar. Jadi kalau beli satu lot pun kan di dalamnya isinya banyak saham ya Mas Edo ya. Banyak, Yang harusnya mungkin keluar duit sampai jutaan untuk beli semua saham yang ada di satu keranjang ETF itu, terus betul. tapi di apa ya, dimurahkan gitu hanya dengan satu Iya, lot betul. aja akhirnya. Oke, Dan nah ini udah cukup clear teman-teman ya tentang ETF itu apa, dan ternyata ada ETF pasif dan aktif gitu. Lalu mm, kemudian yang jadi bikin penasaran orang juga, sebenarnya produk ETF ini sejak kapan sih di Indonesia? Kenapa kok baru sekarang terkesan kita kita baru mulai tahu nih kayak gitu. Kalau saham reksadana kan kayaknya dari zaman bahula juga kita sering dengar, cuma memang belum begitu menyebar banget. Nah, ETF ini perkembangan sejarahnya itu gimana nih Mas Edo? jadi gini ceritanya. Kalau di luar negeri itu ETF itu sudah ada sejak tahun 90-an. Mungkin di US itu udah dari 91 udah ada. Di US sendiri tuh Oh, ETF-nya mungkin ada banyak, ada 500-an. Nah, iya. kalau Hmm. dan ETF-nya itu tidak terbatas pada saham dan obligasi. Hmm. Jadi kalau di US Oke. itu ETF-nya ada gold ETF, macam-macam. Hmm. Macam-macam. Nah, kalau di Indonesia itu terbatas pada dua produk, ETF Hmm. obligasi dan Mm-mm. ETF saham. Paham. Oke. Sejarahnya tuh pertama kali itu tahun 2007, Desember 2007. Nah, 2007. Oh, jadi udah lama sebenarnya ya. sebetulnya udah lama. 2007. Jadi Mm-mm. tapi dari tahun 2007 sampai Mm. 2013 itu kayak bukan nggak berkembang ya, mungkin Iya. mendobrak pasar itu hal yang paling susah gitu. Iya. Zaman itu saham aja masih susah, Mas, apalagi Oh iya ETF. betul. Jadi kalau misalnya sekarang itu di bursa tuh ada 47 ETF. Hmm, oke. Nah, yang nomor 2 pertama itu launch date-nya bareng. Desember 2007 itu RLQ45X sama Mm-mm. RABFII. Oh, oke. Jadi yang dua ticker code-nya rada aneh ini adalah ETF tertua. Zaman Tertuanya. zaman dulu kita belum punya standarisasi. Kalau zaman sekarang Iya. kan semua produk non equity, non bonds Mm. itu kode depannya X. X, ya. Nah, zaman dulu kita makanya namanya masih aneh nih R, tapi itu ya udah nggak R. bisa diganti. Jadi tapi ini menunjukkan bahwa ini adalah produk yang paling tua gitu. Jadi udah
Heeh. berapa belas tahun berarti? 14 tahun. 2000, Nah, iya udah lama. cuman ETF itu baru rame itu sekitar mungkin 3-4 tahun terakhir. Oke oke. Sebetulnya gini, ETF ini benci tapi rindu. Baca Ri- tapi rindu. Boleh juga nih. rindunya kenapa? Kita sebagai konsumen, kita tuh dapat Mm-mm. produk yang bagus, manajemen Mm. fee-nya transparan. Jadi Iya. biayanya tuh jelas. Misalnya Mm. license fee sekian persen, manajemen Mm. fee sekian persen. Bandingin sama reksadana itu, fund manager itu sebetulnya zaman dulu 10 tahun yang lalu mereka masih lebih suka mengelola reksadana konvensional karena lebih Iya. menguntungkan dan Hmm. marketnya sudah luas. Iya. Tapi ETF ini adalah masa depan, sama kayak mobil listrik. Mungkin sekarang belum pada Oke. pakai, tapi nanti pada Iya. pakai mobil listrik gitu. Wih, di produk masa depan ini highlight Eh, banget nih produk masa iya, depan teman-teman ingat. Memang belum booming di Indonesia tapi ternyata di US udah dari tahun 90-an, buset. betul. Itu saya juga baru lahir kayaknya tahun 90 Sama, mungkin sekian. kita seumuran. Iya makanya di saat itu di sana udah ada ETF, di kita baru 2007 tapi termasuknya udah lama juga kalau dari 2007. Nah kemudian pertanyaan yang banyak sekali teman-teman tanyakan juga terkait keuntungan. Apa sih untungnya kalau kita diversifikasi atau investasi di ETF ini, Mas Edo? Jadi salah satu keuntungan dan salah dua, yang pertama gini, kalau misalnya kita beli reksadana konvensional, 2 tahun yang lalu tuh kan ada kisah kita mau ngeridim reksadana kita, Hmm, tapi nggak bisa. Nah, oke. ternyata sebabnya apa? Sebabnya reksadana yang kita miliki itu likuiditasnya nggak ada. Ya, Jadi ya. kalau misalnya saya beli reksadana biasa, terus Hmm, mau saya jual, kan saya kasih order jual ke fund manajernya. Nanti sama fund mm-mm, manager dia bilang ke apa namanya bank custody sama dealernya, tolong mm-mm. dong dijualin. Nah, kalau reksadana yang konvensional itu kadang produknya suka tidak memiliki likuiditas. Nah, bandingin kalau Oh, misalnya oh, produk ETF yang ada di bursa ini kan saham-saham pilihan yang dijadikan portofolio itu sudah mm-mm. tersaring. Betul. Jadi harapannya likuiditasnya itu terjaga. Jadi Hmm, misal pun dalam kondisi rugi, mm-mm. jadi misalnya, aduh indeksnya lagi turun, aku rugi Iya. 10%, tapi aku mau jual, itu masih bisa. Gitu. Ah, Lebih baik masih bisa menjual daripada sudah rugi nggak bisa dijual, itu nggak kan bisa paling jual. parah. Ya, Bener. itu kenapa kalau misalnya dilihat di ETF itu banyak sekali produk-produk yang pakai kategori LQ. Jadi misalnya RLQ45, Pinnacle itu juga punya XPLQ. Mm-mm. Karena Oh, likuiditas itu nomor satu gitu. oke. Nah, yang kedua di ETF itu ada namanya dealer partisipan. Ah, ya. Nah, dealer partisipan itu memiliki salah satu tugasnya adalah punya tugas untuk melakukan subscription dan redemption. Jadi Oke. kalau misalnya kita punya satu keranjang, kita mau beli, dia bikin keranjangnya. Kalau kita mau jual, dia serap. Gitu. Nah, karena dia tahu dia punya tugas itu, dia harus Heeh. kerjasama dengan fund manager yang, wah, ini sahamnya berarti harus liquid nih. Nggak boleh, misalnya gini, Oke. selama Mm-mm. 3 tahun terakhir dia udah saring nih. Dia pernah Mm-mm. disuspend bursa nggak? Kalau dia pernah Hmm, disuspend bursa, kita nggak berani nih. Gitu. oke. Karena gini, kalau indeks ETF yang pasif itu, dia kan Mm-mm. harus mencontoh indeks acuannya. Iya. Nah, Mm-mm. sama OJK tuh dipantau. Spreadnya itu nggak boleh lebih dari 2%. Oh, Kalau spreadnya lebih dari 2%, I jadi produk see. ini produkmu jadi produk pasif apa enggak gitu. Nah, bisa dibubarin. Mm-mm. Makanya mereka harus menjaga betul sebelum bikin produk itu beta testingnya biasanya 2 tahun ke belakang. Iya. Oke. Mm-mm. Sepanjang sejarah saya sih baru ada satu atau dua saham yang dimasukkan ETF dan kena suspend dan itu pun cuma 1 hari. Oke. Karena misalnya gini, ada portofolio ETF kita terus disuspend. Kalau disuspend kan nilainya langsung nol. Iya. Mm-mm. Nah, itu spreadnya langsung lebar. Om, jadi benar-benar melalui screening yang bisa dibilang ya ketat ya Mas Edo ya Ketat, untuk ketat. oke. Karena kalau nggak menarik ETF-nya nggak laku gitu. Ya juga sih. Betul.
Iya, poin penting pertama berarti keuntungan dari ETF adalah likuiditas ya. Likuiditasnya itu bisa Iya, dibilang terjamin karena cukup salah kaprah sebenarnya banyak orang berpikiran karena mereka mungkin hanya melihat dari bid offer aja Mas Edo. Jadi betul. dikiranya ETF nggak liquid Mbak kayak gitu. Ntar saya mau jual takutnya nggak laku-laku, nggak ada yang mau beli kayak gitu. Nah itu Memang persepsi harus orang awam. diakui kalau di secondary market memang belum terlalu rame. Hmm. Tapi kalau yang misalnya punya satu basket kan bisa di redeem ke dealer Hmm. partisipan. Tapi kalau misalnya yang secondary market yang satu lot, dua lot itu juga kadang-kadang ada aja sih yang transaksi. Kondisi sekarang ini sudah jauh lebih Iya. maju dibanding 5 tahun yang lalu itu. Saya kalau ngintipin apa running trade-nya ETF itu dulu benar-benar kosong. Sekarang udah ada lumayan lah gitu. Meskipun masih sepi. Iya. Mm-mm. Dan kadang yang beli mungkin ada yang ikut live di sini salah satunya teman-teman saya Mm-mm. juga ada. Pakai bursa boleh kok beli ETF. Ya, karena kan itu semacam reksadana juga sebenarnya Iya, ya. betul. Oke, sebentar saya mau ngingetin lagi nih ke teman-teman, stay tune sampai akhir IG live karena kita akan umumin door prize ya buat teman-teman yang mau ikut door prize ada total senilai 1 juta rupiah dari Bursa Efek Indonesia. Tapi stay tune sampai akhir ya, tonton sampai akhir baru nanti kita umumkan S dan K-nya. Oke, kita lanjut Mas Edo. Selain likuiditas, ini poin menarik ya, ternyata kita bisa meluruskan lah pemahaman teman-teman investor pemula ini bahwa ETF itu likuiditasnya terjamin, jadi nggak perlu takut lagi ketika mau jual nggak ada yang mau beli. Nah itu udah Iya, kita betul. patahkan statement itu. Kemudian Iya. keuntungan berikutnya apa lagi nih Mas Edo? Keuntungan berikutnya tadi udah tak sebutin sih transparan gitu. Yang kedua misalnya gini, Oke. kalau dilihat produk-produk ETF itu banyak yang menggunakan indeks yang acuannya dari luar negeri, misalnya MSCI Hmm. Indonesia Mm-mm. atau yang eh, apa ya, FTSE Indonesia Low Factor. Oke. Nah, Mm-mm. bayangin kalau misalnya MSCI aja sudah menyusun indeks seperti itu, FTSE udah nyusun Mm-mm. indeks, masa kita nggak percaya sih gitu. Komite indeks mereka itu kan pasti isinya orang-orang yang pinter, top, berpengalaman, Iya, sehingga mereka bisa expert melakukan semua. expert, sehingga mereka mengeluarkan daftar, oh ini loh daftar saham yang masuk Mm. kriteria kita. Nah, jadi Mm. sebetulnya kita tuh udah dicorongkan, dibantu milih Mm. gitu. Mm-mm. Oke. Nah, kalau kalau dulu ada guru saya yang ngajarin saya dalam produk ETF itu dia bilang gini, kalau ETF itu bisa dibagi menjadi dua tema. Yang Mm. pertama core product, yang kedua Mm. supporting product. Yang core product itu yang non tematik. Jadi misalnya yang indeks-indeks besar, Mm. LQ45, IDX Oke. 30, Mm-mm. itu bisa dijadikan core product. Nah, di sekelilingnya itu kita bisa bikin produk-produk sebagai supportingnya. Misalnya yang Serika Hati Ya. atau yang eh, low volatility factor. Jadi nanti lama-lama sudah diversifikasi masih dibuat semakin Diversifikasi diversifikasi lagi. lagi gitu. Oke. Oke, oke, menarik. Jadi diversifikasi ini yang jadi salah satu poin juga di ETF ini ya. Selain tadi transparan, liquid, dan juga mungkin bisa bisa kita simpulkan nggak sih ETF itu keuntungannya juga harganya murah, terjangkau banget lah maksudnya Betul. untuk kalangan semua investor. Murah sebetulnya satu lot itu ada yang 30.000, ada yang 50, ada yang hampir 100, macam-macam lah. Tergantung NAV-nya. Yang kedua menarik itu ETF itu bisa dapat dividen juga. Oke. Jadi ETF di bursa itu kan 47. Heeh. Yang obligasi ada 3. Oke. RABFI, XISP, satu lagi apa ya? Lupa. Nah, XISP itu sering bagi dividen, hampir tiap bulan bagi dividen. Jadi Wow. bagian dari investasi yang menarik itu adalah ketika kita mendapat cash flow kembali atas uang yang kita investasikan. Nah, ETF ini bisa menjadi salah satu sarana Mm-mm. untuk mendapatkan arus kas kembali gitu. Mm-mm. Tapi nggak semuanya ya. Iya. Mm-mm. Gitu. Misalnya yang Oke. XISP itu bisa. Mm-mm. Apalagi ya? Murah, transparan, diversifikasi, liquid.
Ini Ya, benar transaksi mudah juga pastinya ya, sama gampang ya. seperti transaksi apa? Sama seperti halnya kita bertransaksi saham gitu. Jadi misalnya sekarang kan dealer partisipan di ETF itu baru beberapa sekuritas, misalnya kayak Indo Mm, Premier, Mandiri Sekuritas, Mirai udah belum ya, Panin Sekuritas. Nah, mm, saya sering dapat pertanyaan gini, Mas, RDN saya itu bukan sekuritas itu, bisa nggak saya beli ETF? Sebetulnya bisa, kayak masukin kode apa namanya, misalnya mau beli ya. BCA ya, ketik aja di ticker code-nya XIT, ketik aja XIJI gitu bisa. Mm. Jadi ya Jadi sama aja intinya transaksi yang mudah, murah itu kalau kemarin-kemarin sempat apa Bang Jimmy bilang semua kebaikan saham itu juga ada di ETF kayak gitu betul kan. sekali. Transaksinya mudah, satu lot. Intinya teman-teman di sini intinya tuh transaksi ETF sama seperti saham. Teman-teman mau Ya, dari sekuritas manapun itu bisa. bisa tinggal ketik kode ETF-nya aja. Iya, Rata-rata depannya X kecuali iya, yang tadi Mas Edo sebutkan yang iya. depannya ada R. R, ya. Tapi rata-rata yang lain ada. Semua sekuritas ada teman-teman. Jadi nggak usah tanya harus buka di sekuritas mana nih biar bisa beli ETF. Semua bisa karena itu masuknya kolom search-nya itu sama aja di kolom search saham teman-teman. Jadi nggak usah bingung. Nah, ETF itu kan kodenya 4. Mm-mm. Itu ada artinya semuanya. Jadi Oh, misalnya gini, misalnya XIIT. mm-mm. X itu menunjukkan kode produk Mm-mm. bahwa dia adalah produk non equity dan non bond. I yang Mm. kedua itu menunjukkan kode apa namanya fund manager. Fund manager. Eh, Dia Oh, Indo Premier, jadi I. mm-mm. IT itu IDX30. Oke. Jadi XIT Mm. produk non saham dari Indo Premier, indeksnya IDX30. Misalnya misalnya Mm-mm. apalagi nih? XPTD. X itu Mm-mm. kan sama kayak tadi, P itu panin, Mm-mm. TD itu terti dinamis gitu. Oke, wah ini aku jujur baru tahu juga nih ternyata dari ticker ETF itu 4 huruf itu nggak sembarangan ya ternyata Enggak ada sembarangan. per hurufnya ada ininya artinya. Misalnya nih Bahana Bahana bisnis 27, kodenya Mm-mm. XBIN. X itu Oke. tadi, B Bahana, Heeh. IN itu bisnis gitu. Mm-mm. Jadi Oh. ada artinya gitu. Mm-mm, mm-mm. Oke, ini ilmu baru nih, pengetahuan baru juga nih. Jujur aku juga baru tahu ternyata ada singkatan-singkatannya. Kirain ngasal aja gitu. Kalau misal saham kan biasanya melipir-melipir mirip nama Iya, PT-nya kalau gitu kan. kalau Oh, kalau kalau saham bisa 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 milih sendiri bola, bisa ya taksi gitu kan bisa. macam-macam ya. Iya, Ternyata kalau ini setelah X-nya itu ada arti dari ininya ya, yang betul. ownernya, terus indeksnya apa. Oke, Iya, menarik. Nah, kemudian nih Mas, banyak yang penasaran juga yang membentuk, kalau saham kan yang membentuk pergerakan harganya kan tetap hukum penawaran permintaan ya, supply and demand. betul. Nah, di ETF ini gimana? Karena kan dia mengacu ke indeks. Apakah yang mempengaruhi hanya pergerakan indeksnya kah? Atau supply and demand juga gitu. Banyak yang masih bingung di situ tuh. Kalau yang mempengaruhi pembentukan harga ETF sendiri itu komposisi dari sahamnya. Jadi misalnya gini, indeks LQ45. Indeks Mm-mm. LQ45 kan ada 45 saham. Ya. Tentu tentu bobotnya beda-beda dong. BCA nggak Mm-mm. mungkin bobotnya sama dengan yang lain. Nah, Uh-uh. pergerakan harga isi keranjang itu yang mempengaruhi NAV dari ETF Mm-mm. tersebut gitu. Hmm. Jadi nggak usah khawatir. Loh, kok indeks LQ45-nya naiknya berapa persen, kok ETF LQ45 ku cuma sekian? Nggak mungkin, karena kalau lebih dari spreadnya 2% plus minus atas bawah, nanti bisa dibubarin. Gitu. Jadi mestinya nggak akan jauh Oh, beda. Jadi oke. bobotnya juga sudah disesuaikan. Mm-mm. Oke, Gitu. jadi permintaan penawaran juga tetap menentukan ini juga ya, Iya, pergerakan harganya naik betul, turunnya. betul. Oke, nah ini teman-teman sudah, aku rasa sudah clear teman-teman ya. Jadi yang mempengaruhi pergerakan ETF ini selain sama seperti saham permintaan penawaran juga apa tadi INAV di ininya ya, keranjangnya itu, Iya, jadi X-nya, isi keranjangnya itu kan isi. saham-saham. Nah, kalau harga sahamnya itu naik turun, keranjangnya juga bisa naik dan turun. Hmm.
Oke, sip-sip. Nah, terus pertanyaan berikutnya, ini dari aku nih sebelum apa namanya, teman-teman udah banyak banget pertanyaan yang bikin penasaran juga. Ini Mas, di mana sih kita bisa lihat komposisi di dalam sebuah indeks ETF gitu? Komposisi Mis sahamnya. Nah, banyak yang nanya di situ tuh. Gimana misal nih saya mau lihat misalnya produk ETF ini kayak gitu. coba ini tak balik kameranya ya. Bisa kelihatan nggak? Kelihatan. Itu website bursa bukan? Iya, betul. Jadi misalnya ini, bentar, ini dari depan ya. Mm-mm. Ini dari depan. Misalnya kita mau lihat isi keranjang ETF. Nah, kita masuk ke Nah, perusahaan tercatat. mm-mm. Terus di keterbukaan informasi. Oke, perusahaan tercatat. Oke. Waduh. Nah, terus tiap hari itu si fund manager itu dia wajib lapor. Ada namanya laporan harian dan Mm. ada namanya laporan jumlah. Laporan harian itu tiap sore kira-kira jam setengah 5 sampai jam 8 Mm. gini biasanya dia update isi keranjangnya dia apa. Oke. Nah, misalnya ini kita cek laporan harian nilai aktiva bersih XPCR. Nah, ini kita klik aja. Mm-mm. Ini PNM Core. Coba. Waduh, internetnya lambat. Nah, di sini kelihatan nih daftar portfolio composition PNM ETF Core LQ45, ACES Oke. 276, Adaro Ya. 600, Akra, Antam. Nah, Oh. ini Itu bisa di berarti tinggal kita save aja ya, Mas Edo ya, betul. Jadi filenya. ini per satu Hmm. keranjangnya dia. Jadi ada Mm. Wika, Unilever, United Tractor, Mm. Chandra Asri, banyak lah Mm. Oke, sip, gitu. sip. Jadi intinya tadi teman-teman tinggal kunjungin website idx.co.id bagian perusahaan tercatat, terus Keterbukaan info. keterbukaan informasi. Iya, Nah, sip. Nah, ini udah clear banget nih karena banyak banget yang nanya gimana cara lihat isi keranjang ETF. Nah, udah terjawab teman-teman ya. Setiap sore tinggal itu tinggal bisa diupek-upek di website bursa ada kok. Keterbukaan bener. informasi laporan harian. Semua itu udah lengkap sebenarnya di website Bursa Efek Indonesia. Oke, satu pertanyaan terakhir dari aku nih Mas. Tadi kan sempat dimention kan ETF ini kan kita dapat dividen juga. Nah, Hmm. berarti dividennya ini kan sifatnya banyak yang masih apa salah paham. Misal di dalamnya LQ45 berarti kita dapat dividen dari 45 saham itu kayak gitu. Nah, bisa Enggak. dijelaskan lebih clear lagi mungkin Mas, dividen di Jadi sini yang jadi gini, didapatkan seperti apa gitu. eh, setauku yang dapat dividen itu kan cuma satu, si XISB Mm-mm. ini. Nah, si Mm-mm. XISB ini dapat dividen karena kumpulan portofolio dia itu kan isinya obligasi. Mm-mm. Nah, obligasinya kan bayar kupon. Mm-mm. Nah, kita dapat kupon nih. Nah, kita dapat kupon dibagiin ke pemegang sahamnya, pemegang unit penyertaannya. Nah, Oh. kalau misalnya saya pegang ETF LQ45, Mm. terus misalnya Bank BCA ada di dalam indeks LQ45 dan ada di dalam ETF Mm. LQ45, bagi dividen, kita nggak dapat dividennya. Tapi karena uangnya masuk ke dalam nilai aktiva bersihnya, Mm-mm. nilai NAV-nya naik. Jadi Oh. memang tidak secara langsung menerima uangnya, tapi Mm-mm. NAB-nya naik. Oke, jadi mempengaruhi ke NAB. Tapi ada Iya, juga nggak yang masuk dalam bentuk cash ke RDN kita? nggak ada. Oh, oke. Berarti ininya dalam NAB ya, Iya, atau betul. NAV itu sendiri Iya, istilahnya. Oke, iya. Mas Edo, kita nyicil jawab pertanyaan teman-teman ya. Ini udah Siap. seabrek banget pertanyaan teman-teman. Sebentar kita Ya, off comment dulu teman-teman ya. Saya coba ini dulu kurasi pertanyaannya sebentar. Mas, ini ada yang nanya fee-nya ETF gimana Mas Edo? Fee transaksi mungkin fee ya. fee jual atau fee beli? Kalau misalnya Fee iya. kalau misalnya beli di secondary market, setahu saya sama kayak kalau kita beli saham. Kalau kita beli saham kan ada Mm-mm. fee brokernya, ada fee ke Ya. bursanya. Nah, itu sama. Tapi Hmm. kalau misalnya di pasar primer itu memang ada
jadi ada biaya ke dealer partisipannya, tapi nggak banyak juga sih. Oke, berarti fee-nya mengikuti fee transaksi di brokernya masing-masing atau Betul, sekuritasnya iya masing-masing. betul betul. Memang Jadi kena nggak, fee, ya berarti nggak, maksudnya nggak ada fee yang secara general segini, tapi intinya nggak. mengikuti Hmm. sekuritas masing-masing sesuai dengan transaksi, samalah sesuai dengan fee Iya, transaksi saham. iya. Oke, kemudian ini sebentar. ETF terbaik apa Kak? Waduh, nggak ada yang terbaik. Itu nanti kita bahas di hari Rabu aja ya. Tips-tips Ya, memilih ETF dan lain-lain nanti akan ada Mas Bayu ya. Nanti akan lebih membahas detail lagi yang malam ini kita khusus bahas semua yang basic tentang ETF dulu. Sabar teman-teman, maunya langsung cuan aja nih ya. Baru juga ya. belajar, mau cepet-cepet ini cuan sebentar. Nah, ada yang bertanya terkait apa ETF ini dikenakan ini juga nggak pajak kayak gitu, pajak Se- misal kayak saham kan di pas kita jual ada kan, nah kalau di ada, ETF gimana sama, Mas Edo? sama kena juga. Oh, sama Kan juga berarti. kan sebetulnya ini sama kayak saham, cuman underlying-nya reksadana, jadi sama. Mm-mm. Oke, jadi sama ya teman-teman. Nah, kemudian ada yang nanya juga nih dari kolom kolom banyak yang menanyakan ETF apakah ada yang syariah? Ada, jadi ETF itu ada yang syariah, namanya Indo Premier itu punya XIJI, itu indeks acuannya JII, JII itu 30 apa 27 ya, lupa saya. Mm-mm. XIJI, ada juga yang syariah ada. Oke, tapi mungkin belum sebanyak yang non syariah ya Mas Edo ya Betul, jumlahnya ya. masalahnya tuh gini loh, masalahnya kalau kalau produk ETF syariah itu tidak bisa memasukkan saham perbankan dalam portofolionya. Nah, sedangkan kalau Oke. misalnya ngitung market cap, BCA, BRI, Mandiri itu tiga digabung udah 20% lebih. Jadi Oke. takutnya, secara jujur saya dapat, menurut saya produk syariah ini naik turunnya agak lambat dibanding IHSG-nya. Misalnya karena kalau ada apa-apa pasti bank itu naik turun duluan. Karena bank itu kan menyalurkan kredit kan sudah terdiversifikasi. Heeh. Nah, makanya orang beli saham bank itu kadang sudah mikirin itu. Nah, kalau di saham Mm-mm. syariah itu nggak ada banknya gitu. Oke, jadi ya memang masih terbatas jumlah Hmm, produk ETF syariah, tapi tetap ada teman-teman. Nah, itu di kolom ada. komentar ada yang udah bantu jawab tuh kodenya apa aja. Silahkan buat yang memang maunya beli yang ETF-nya syariah, jawabannya sudah ada. Nah, Ya, kemudian yang jadi pertanyaan berikutnya ini banyak yang request. Tadi kan kita udah ngomongin untung kalau beli ETF segala macam. Nah, risikonya ada nggak nih Mas Edo? Atau mungkin kita ngobrolin plus minus lah risikonya ada nggak beli ETF ini apa ada. Semua investasi itu mengandung risiko. Yang risiko. nggak ada risikonya itu cuma dua. Satu deposito, yang kedua government bond. Government bond pun Nah, Yunani pernah gagal bayar gitu. Jadi kalau misalnya mm-mm. ETF ada risikonya nggak ada. Nomor satu apa? Penurunan NAV. Jadi misalnya indeks Mm-mm. LQ45-nya semuanya turun ya, nggak mungkin ETF-nya berjaya sendirian gitu, nggak mungkin. Iya Gitu. benar. Yang kedua, ETF itu bisa dibubarin kalau NAV-nya terlalu kecil. Jadi Mm-mm. misalnya produk yang kita beli itu NAV-nya Mm-mm. nggak sampai 25 miliar, Mm-mm. dalam waktu 6 bulan itu bisa dibubarin sama OJK. Lah terus Oh. kalau dibubarin gimana? Kalau dibubarin ya uangnya dibalikin, Mm-mm. dilikuidasi. Mm-mm. Masalahnya setelah didiskusikan itu sepertinya kalau misalnya nilai kelolaannya nggak sampai 25 miliar, itu skala ekonomi Mm-mm. dari ETF tersebut tidak tercapai. Oke. Kalau Dua yang puluh paling, lima m anggarannya iya, berarti ya. kalau yang paling gede itu yang paling tua, si RAPFI itu satu triliunan sendiri, karena dia isinya Asian Bond, APF, isinya Mm. government obligasi. Jadi dan dia sudah lama, investornya macam-macam. Kalau ada yang nanya, Mas, emang yang suka beli ETF itu siapa? Sebetulnya kalau kalian yang kerja, tiap bulan kan kalian bayar iuran ke BPJS TK, bukan BPJS Mm. Kesehatan ya.
Nah, Iya. BPJS TK itu juga punya portofolio di ETF gitu. Hmm. Memang porsinya belum banyak, Mm. tapi ada. Tapi ada. Oke. Iya. Jadi ya Jadi tetap mengandung risiko ya. Semua ya, semua produk investasi pastilah ada ya. iya. Cuman ini kan bisa dipelajari, bisa diukur, dan bisa melakukan, Mm. dan ini terdiversifikasi dan bisa didiversifikasikan lagi. Jadi ya Mm. aman lah. Oke. Nah, terus ini banyak juga satu pertanyaan aku rangkum. Banyak yang nanya ETF ini sebenarnya cocoknya untuk apa nih? Long term investing atau mereka yang trading atau mungkin jangka menengah atau gimana menurut Mas Edo sepanjang pengalaman melihat perkembangan ETF ini? Kalau buat trading sih kayaknya kurang cocok ya, karena Oke. likuiditasnya masih rada kurang. Cocoknya ya buat Mm-mm. jangka panjang. Jadi jangka panjang dan misalnya gini, kadang tuh kita tuh misalnya tiap bulan gajian gitu, terus mau beli saham Mm-mm. BCA kan, saya BCA sekarang satu lot aja udah 3 jutaan Mahal. ya, mahal gitu. Nah, kita nyicil aja dan belum tentu juga misalnya kita beli Mm. saham X itu pasti untung kan belum tentu. Nah, paling nggak ini tuh Mm-mm. lebih terdiversifikasi. Lebih cocok seperti itu sih. Kalau dipakai trading Mm. tektok-tektok lebih cocok saham yang likuiditas dan volatilitasnya tinggi. Oke, jadi memang ini lebih cocok untuk diversifikasi produk investasi Iya, untuk long term ya iya, investasi. betul. Yang panjang buat teman-teman di sini yang mungkin ada trader harian atau bahkan scalper segala macam ya kayaknya Iya, nggak cocok lah kalau di ETF kayak gitu. iya, Tapi betul. buat yang teman memang punya target investnya long term ya so far ETF ini salah satu alternatif juga ya untuk diversifikasi investasi. Wah, menarik nih. Nah, Mas tadi ada yang masih kurang jelas, minta dijelaskan ulang tentang ETF pasif dan aktif. Jadi kalau ETF pas aktif itu misalnya contohnya gini, bentar. Eh, Misalnya yang XIIF itu Mm-mm. produknya Indo Premier. Jadi dia bikin produk aktif isinya kumpulan saham-saham yang bergerak di sektor finansial. Oke. Jadi bursa tuh sebetulnya nggak punya Mm-mm. indeks itu nggak ada, tapi dia ngeracik sendiri. Nah itu namanya Mm-mm. ETF aktif. Nah kalau ETF pasif, misalnya kayak yang si XIT itu, dia ngikut, Mm-mm. dia copy paste market weight dari Mm-mm. si indeks IDX 30 itu dibikin dalam satu keranjang, terus dia replikasi gitu. Itu bedanya aktif dan pasif. Misalnya yang Pasif. XIF tuh coba kita lihat isinya apa ya. Mm-mm. Bentar, kita cari. XDIV, XPFT. Dulu tuh saya masuk bursa tuh 2013. Dulu tuh ETF-nya tuh baru Oh. dikit banget. Cuman 10 apa ya. Nah, Wah, itu lebih sedikit lagi. iya. Nah, 5 tahun terakhir ini tiba-tiba nambahnya jadi banyak banget gitu. Halo? Ya, Oh ya. Gimana Mbak? Ada pertanyaan lagi? ada. Sebentar ini lagi aku baca. Nah, ini ada pertanyaan bagus, hampir semua banyak menanyakan. Tadi Mas Edo menyebutkan bisa beli ETF satu basket. Nah, ini banyak yang Hmm. nanya satu basket itu berapa lot Mas Edo dan lewat pasar apa itu? Kalau apakah di sekunder atau di pasar mana? Satu basket itu 100.000 lot. Wah, Jadi banyak ya. banyak. Jadi kalau misalnya beli satu lot itu di secondary Mm-mm. market, itu Mm-mm. harganya variasi dari 30.000 sampai 100.000. Bisa. 10.000 Bisa. pun juga ada, 10 ribuan, Ada. belasan ribuan Ya, itu ada. yang XKIV apa ya? Nah, Nah, kalau yang kalau yang satu satu lot, basket itu satu gimana tuh? basket belinya di primary market. Jadi beli lewat dealer partisipan. Oh, langsung ke dealer partisipannya berarti ya? Iya, Hmm, itu dapat satu basket ser- gitu. 100.000 lot tapi ya Iya, dikalikan
Harganya mengikuti harga pasar ini secondary, Mas. Harganya lebih murah. Karena kalau misalnya kita ke Oh, pasar kan kalau kita ngambil banyak kan pasti dikasih diskon. Nah, ya. sebetulnya diskonnya ini lebih ke selisih dari misalnya gini, kalau kita misalnya belinya pecah-pecah kan si fund manager ini harus ngambil outlot saham-saham yang ganjil. Nah, kalau Oh, misalnya oke. belinya gede kan lebih lebih gampang. Oke, jadi ya tetap ada harga yang berbeda lah dengan pasar secondary market itu Iya, sendiri. Sip, betul. terjawab sudah. Nah, ini ada yang nanya pertanyaan bagus juga. Mas Edo, kalau kita transaksi ETF, apakah masuk ke KSEI juga, Mas? KSEI. Masuk mestinya. Mestinya Hmm, masuk. tuh, teman-teman. Pastinya masuk, teman-teman ya. Karena sama aja, karena Sama, ditransaksikannya juga iya. lewat perusahaan RDN. sekuritas. Iya. Hmm. Kemudian sebentar. Oh, ini ada yang nanya. Terus cara beli ETF yang lewat basket itu gimana ya Nah, sistematikanya? Wah, ini Sultan nih kayaknya nih ya. kalau yang lewat basket itu harus ke sekuritasnya masing-masing. Jadi misalnya saya Oke. nasabah Indo Premier, itu bisa. Hmm, Tapi kalau saya hmm, nasabah Mandiri terus mau bikin order hmm, primary market, nggak hmm, bisa kayaknya. hmm. Berarti kita langsung terkoneksinya ke perusahaan sekuritas atau dealer partisipan yang menjual produk ETF tersebut. Begitu ya, Mas Edo ya? Iya, betul sekali. Oke, sip. Nah, kemudian Betul. ada pertanyaan bagus juga nih, ada yang nanya, Mas, apakah ETF bisa atau kemungkinan bangkrut semisal fund manajernya bermasalah? Kalau misalnya fund manajernya bermasalah, sebetulnya kan saham, misalnya gini, ada ETF, nilai portofolionya 25 miliar. Kan sebetulnya sahamnya itu Mm-mm. tidak dipegang oleh si fund manager, tapi dititipkan ke bank Hmm, kustodian. Jadi sebetulnya saham oke. kita tuh aman gitu. Hmm, Mau fund manajernya mm-mm. bangkrut, mau fund manajernya terseret kasus hukum, selama Hmm, saham dan portofolio kita itu di bank custody aman, mm-mm. nah berarti portofolionya aman. Oke. Nah, begitu teman-teman ya, sudah terjawab. Kemudian ada yang menanyakan, apakah ETF juga memiliki prospektus seperti halnya reksadana? Ada dong, ETF itu sama. Jadi kalau misalnya pas pertama kali Mm, launching, itu kalian bisa mm-mm, baca komponen biaya dari ETF tersebut. Misalnya mm-mm, biaya indeksnya tuh berapa, biaya fund mm-mm. manajernya berapa, biaya Hmm, kustodiannya berapa. Nah, itu ada semua di prospektus awal. oke. Jadi tetap ada teman-teman ya prospektus sama seperti halnya reksadana di awal kita juga bisa baca-baca. Pasti kan ketika ada produk ETF launching mereka juga mengeluarkan prospektusnya ya Mas Edo ya, Betul. Tiap bulan yang pun ada dibagi. fun fact sheet-nya. Oke, tiap bulan download di websitenya IDX juga yang tadi. Enggak, kalau FFS-nya ada di website masing-masing fund manajernya. Jadi misalnya yang Oke. XIT itu bisa dicek di websitenya Indo Mm, Premier itu ada fun fact sheet-nya. mm-mm. Oke, berarti kalau untuk apa fun fact sheet-nya langsung ke website perusahaan sekuritas masing-masing. Tapi kalau Betul. untuk tadi yang komponen produknya, teman-teman bisa lihat pantau di websitenya IDX. Nah, Ya, menarik betul. nih pertanyaannya masih banyak. Sebentar aku coba pilih lagi. Nah, ini ada pertanyaan bagus. Kalau sampai ada perusahaan yang dilikuidasi dalam satu keranjang ETF itu. Hmm. Gimana itu Mas Edo? Pernah ada kasus atau harusnya kan udah screening ketat ya? Kayaknya sih mungkin risiko seperti itu kecil sekali gitu. Eh, sebetulnya definisinya bukan likuidasi. Kalau di bursa itu kan satu Heeh. disuspend. Yang Mm, kedua kalau suspendnya udah apa namanya udah 2 tahun bisa didelis, mm, ya kan? mm, Nah, kalau misalnya ada yang disuspend, ya biasanya nanti dia akan melakukan switching portofolio. mm. Atau misalnya terus disuspendnya lama gitu. Ya ya udah nanti kan kan sudah terdiversifikasi. Misalnya gini, Iya. dari misalnya 30, dari 30 ada satu yang kesuspend. Nah, kita nggak Mm, tahu nih saham yang kesuspend ini bobotnya ke portofolio berapa persen gitu. Jadi
Iya, iya. Risikonya bisa dibatasin lah. Mm-mm. Kan nggak mungkin Oke, juga jadi dari 30, 10 disuspend kan nggak mungkin. iya sih bener juga. Jadi untuk risiko dalam tanda kutip likuidasi itu sebenarnya bisa dibilang minim ya kalau di Iya, ETF itu, karena di awal aja sudah screening ketat banget saham-saham iya. yang akan masuk ke keranjang ETF tersebut teman-teman. Makanya Mm-mm. ya so far ETF ini memang cocoknya untuk long term ya. Kalau untuk Iya, trading, kalau ada yang nanya tadi, masih ada yang nanya untuk trading gimana, kurang cocok, apalagi mungkin yang pada TikTok harian iya. kayak gitu, mending enggak, tapi kalau untuk long term it's okay. Nah Saya Mas sebetulnya Edo, sebetulnya agak ngeri sama yang suka TikTok harian itu, jantungnya itu pada kuat-kuat gitu. biasa Mas, rata-rata kan pemula mereka masih punya apa ya, tertantang kayak gitu ya, jiwanya itu Iya, masih tertantang untuk entah untuk trading yang dalam waktu singkat TikTok, bahkan scalping lah istilahnya atau segala iya. macamnya. Nah Kalau ini cari ada yang tantangan di nanya, Dufan aja. naik roller coaster ya. Iya. Ada yang nanya nih Mas, prospek ETF ke depannya di Indonesia gimana gitu? Karena produknya tadi baru disebutkan masih dikit, 47. Prospeknya sangat cerah. Kenapa saya bisa bilang sangat cerah? Karena Hmm. pertumbuhan produk dan pertumbuhan total Hmm. jadi gini, sekarang itu dari 47 ETF itu mungkin total kelolaannya hampir 15 triliun. Nah, Wow, dulu oke. 5 tahun, 6 tahun yang lalu itu kan produknya Hmm. baru belasan. Itu baru Hmm. 6 triliun. Jadi kira-kira selama 5 tahun terakhir itu Hmm. pertumbuhannya hampir 200%-an lah. Wah, luar biasa Luar biasa, ya. pertumbuhan jumlah ininya ya, produk ETF-nya. Iya, Belum lagi mungkin kalau kita bicara 10 tahun lagi atau bahkan iya, lebih, iya, bisa jadi ya kita menyusul seperti US juga ya Mas Edo ya, iya, jumlah betul. produk ETF-nya. Iya. Dulu tuh kita tuh di bursa tuh sampai door to door sosialisasinya, mendatangi manajer investasi satu-satu. Ayo mau nggak nerbitin ETF? Ah, males ah, mendingan jualan reksadana biasa. Nah, sekarang udah enggak. Sekarang mereka sudah nanya ke kita karena teman-temannya udah pada bikin gitu. Hmm. Mereka juga ditanya sama nasabahnya, sama kliennya. Mm-mm. Kok kamu nggak jualan ETF sih gitu? Loh, Mm-mm. oh emangnya ada yang mau ya? Oh, ada. Sekarang malah ini ya, mereka mulai punya ide lah untuk membuat produk ETF. Iya, betul. Sip, sip. Nah, kemudian sebentar. Eh, Teman-teman untuk pertanyaan-pertanyaan analisa, tips-tips untuk memilih ETF nanti akan beda hari ya, di hari Rabu kita Ya, akan ada bahasan tersendiri. Jadi sabar, ini kita tahu dulu dasar-dasarnya tentang ETF ini seperti apa biar teman-teman apa namanya paham dulu nih basicnya tentang ETF. Di ETF tadi kita udah mention belum ya? Intinya di ETF kita dapat untung ruginya kan bisa dari capital gain sama capital loss juga ya Mas Edo ya, sama seperti betul. halnya saham ya. Ya, Nah, jadi biar teman-teman nggak bingung lagi ya ketika kita beli ETF, mau nyari untungnya dari mana, otomatis sama seperti saham, teman-teman tinggal ya otomatis jual di atas harga belinya sebelumnya, jadi dapat capital gain. Tapi kalau mm, jual di harga lebih rendah ya, capital loss. Oke. Mas Edo, di akhir sesi ini boleh ngasih closing statement atau mungkin wejangan sebelum nanti kita umumkan nih terkait syarat dan ketentuan door price. closing statement-nya ya seperti yang sudah saya utarakan di awal, ETF ini Mm. adalah masa depan dari produk investasi ini. Mungkin sekarang belum terlalu ramai, tapi kedepannya ini kayak mobil listrik, nanti menjadi sebuah keharusan. Gitu. Oh iya, sebuah keharusan. Nih, Ya, ini gitu jujur yang aja. bikin aku pribadi jadi mulai rutin nih nabung ETF, Mas Edo. Ya, Bahkan kalau kalau bisa tiap minggu, tiap hari aku tabungin terus nih ETF, mumpung iya, belum seramai di Amerika. Karena mungkin ya betul. secara logika kita masih negara berkembang, memang masih Hmm, transaksinya belum seramai US, tapi ya memang benar kata Mas Edo, ini bisa jadi produk masa depan. Jadi iya, buat yang betul. udah tahu harusnya nih jadi sebuah kesempatan gede ya Mas Edo ya, Betul. bisa nyicil dari sekarang dan kita keep sampai long term. Wow, itu akan seperti ini mungkin nanti mobil listrik, benar analoginya seperti itu. Iya. Nah, oke, ini pas sampai sesi akhir sesuai janji kita akan ngumumin S dan K-nya door price ya dari
Bursa Efek Indonesia senilai 1 juta rupiah teman-teman ya, untuk 10 orang pemenang. Masing-masing nanti akan dapat top up RDN 100.000. Gimana caranya? Simple. Kita mau ngajak nih Mas Edo, teman-teman buat nabung ETF. Jadi besok pas market open ya, intinya besok lah, silahkan teman-teman bertransaksi, nyicil atau nabung ETF ya, minimal 1 lot ya. Terus update di story masing-masing, mention ngerti saham, nanti kita akan undi random pemenangnya 10 pemenang, dan akan kita umumkan di akhir pekan nanti. Jadi silahkan besok rame-rame kita nabung ETF, nyicil 1 lot dulu, nggak masalah, karena 1 lot aja udah bisa, nggak harus 1 basket kok, tenang aja. Lumayan, misalnya 1 lotnya 50.000, terus menang door prize, door prize-nya 100.000, kan langsung auto cuan ya kan? Iya, auto cuan beli 2 lot lagi. Iya. Oke teman-teman, untuk S dan K sudah clear ya. Buat Mas Edo, terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya malam Sama-sama. ini ya teman-teman. Merasa sudah banyak tercerahkan juga nih. Akhirnya terjawab dari kemarin, daripada aku jawabin satu-satu di DM, itu banyak banget Mas Edo yang Oh nanya iya sih, aku ETF. lihat Jadi banyak jadi banget. kita langsung jawab malam ini, dan kita izin untuk save di IGTV Mas Edo ya, biar yang nonton bisa berulang kali dipahamin lagi. Saya beberapa Oke, kali nulis tentang ETF di Kumparan, mungkin kalau mau dicek boleh. wah, siap Mas Edo. Nanti Ya, kita ini juga infoin juga ke teman-teman. Buat ya. teman-teman, thank you juga yang udah stay tune sampai akhir sesi ini. Selamat mengikuti undian door prize besok ya. Yuk di-ETF-in aja. Kita mulai nabung ETF, nyicil 1 lot untuk long term investment. Buat Mas Edo, thank you. Stay safe ya Mas Edo. Salam untuk keluarga di rumah. Dan stay Ya, healthy juga di situ. Thank you. oke. Thank you Mas Edo dan semua teman-teman. Dadah.